Di sebuah desa terpencil di Jawa, aturan pamali dijaga turun-temurun. Namun seiring zaman modern, banyak orang mulai menyepelekannya. Kisah ini mengikuti seorang pemuda bernama Arif yang pulang kampung setelah lama merantau. Tanpa sadar, ia melanggar sebuah pamali yang dianggap tabu oleh warga desa. Jangan pernah bersiul saat malam Jumat Kliwon, karena itu akan memanggil sesuatu yang tidak ingin kau lihat. Apa yang awalnya ia anggap mitos belaka, berubah menjadi teror nyata. Suara-suara aneh mulai mengikuti, bayangan hitam mengintai dari balik pohon bambu, dan keluarga Arif pun ikut terseret dalam malapetaka. Satu persatu pamali lain terbuka, mengungkap kutukan kelam yang disembunyikan desa itu selama puluhan tahun. Apakah Arif bisa selamat dari jerat pamali yang ia langgar? Atau justru ia akan menjadi korban selanjutnya? Sebelum masuk ke cerita, saya ingin mengingatkan, cerita ini murni fiksi horor yang terinspirasi dari kepercayaan pamali di Indonesia. Kalau kamu suka kisah horor yang mencekam, penuh misteri, dan bikin merinding sampai ke tulang, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Dan ingat, tonton sampai akhir, karena ada plot twist mengejutkan yang tidak boleh kamu lewatkan. Arif baru saja pulang kampung setelah hampir 5 tahun merantau di Jakarta. Desa tempat ia lahir dan besar terasa berbeda. Jalan tanah yang dulu lengang kini sebagian sudah diaspal, beberapa rumah memiliki parabola besar di atapnya, dan anak-anak tidak lagi berlari sambil bermain layangan, melainkan sibuk dengan gawai. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, pamali. Sejak kecil, Arif sudah sering diingatkan oleh neneknya, Mbah Warti, tentang berbagai pantangan. Jangan duduk di depan pintu, rezekimu akan terhalang. Jangan makan di depan pintu, nanti dapat jodoh jelek. Jangan nyapu malam-malam, nanti mengusir rezeki sendiri. Dan yang paling menakutkan, jangan bersiul saat malam Jumat Kliwon. Itu memanggil yang tak kasat mata. Arif kecil sering menertawakan aturan-aturan itu. Baginya, semua itu hanyalah mitos. Dan setelah tinggal di Jakarta, keyakinannya semakin kuat bahwa pamali hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam itu, ia duduk di beranda rumah peninggalan orang tuanya. Angin malam bertiup lembut, membawa suara dedaunan bambu bergesekan. Udara pedesaan begitu berbeda dengan kota. Segar, tapi juga menyimpan kesunyian yang pekat. Arif memainkan rokok di tangannya, menatap langit gelap yang hanya diterangi cahaya bulan separuh. Gak ada yang berubah banyak di sini, gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, suara tongkat kayu terdengar mengetuk lantai. Itu Mbah Warti, neneknya yang sudah renta, berjalan perlahan keluar. Wajahnya keriput, namun sorot matanya masih tajam. Rif, malam ini malam apa kamu tahu? Suara neneknya bergetar, namun penuh wibawa. Arif menghela napas. Iya, Embok, malam Jumat Kliwon. Terus kenapa? Mbah Warti duduk di kursi rotan tua, menatap cucunya dengan sorot penuh peringatan. Kamu jangan macam-macam. Jangan bikin suara aneh-aneh. Ingat pamali. Arif hanya tersenyum miring. Ah, Embok, itu cuma mitos. Saya udah biasa hidup di kota, gak ada tuhan-tuhan. Pamali itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil biar nurut. Neneknya tidak menjawab. Hanya menatap tajam, lalu beranjak masuk kembali. Tinggal Arif seorang diri di beranda, ditemani bunyi jangkrik dan angin malam. Sekitar pukul 11 malam, Arif merasa bosan. Ia menyalakan musik dari ponselnya, tapi sinyal di desa tidak stabil. Lagu terputus-putus. Dengan iseng, ia mulai bersiul mengikuti irama yang tersisa. Nada siulan itu mengalun panjang, pecah di udara malam yang hening. Saat itulah, suasana berubah. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba berhenti.
Angin yang semula bertiup sepau-sepau mendadak terhenti. Suasana jadi senyap, terlalu senyap. Arif berhenti bersiul, sedikit merinding. Dari kejauhan, di antara rumpun bambu, terdengar balasan, siulan panjang, lirih, namun jelas bukan suara manusia. Arif tertegun. Ia menajamkan telinga, mengira itu hanya gema atau kebetulan. Ia kembali bersiul, dan lagi-lagi, siulan itu dibalas. Tapi kali ini terdengar lebih dekat, seolah-olah sesuatu sedang bergerak mendekat dari balik kegelapan. Bulu kuduk Arif berdiri. "Siapa itu?" serunya, mencoba tegar. Tidak ada jawaban selain suara tawa lirih. Bukan tawa manusia biasa, melainkan serak, patah-patah, seperti suara dari dalam tenggorokan yang kering. Hehehehe. Arif mundur setapak. Dadanya berdebar kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya anak desa yang usil. Tapi semakin ia memaksa berpikir rasional, semakin tubuhnya gemetar tanpa alasan. Dari dalam rumah, lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Beranda menjadi gelap gulita. Arif buru-buru masuk, menyalakan lampu senter dari ponselnya. "Rif!" Suara itu terdengar di telinganya. Bukan dari dalam rumah, bukan dari luar, tapi seolah berbisik tepat di samping kepalanya. Arif tersentak, menjatuhkan ponselnya. Layar ponsel berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, ia meraba-raba mencari korek api. Jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Tiba-tiba, pintu belakang rumah berderit pelan. Padahal ia yakin pintu itu sudah terkunci. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api. Api kecil itu menyingkap ruangan sekelilingnya. Dan di sana, di sudut ruangan dekat pintu, terdiri sosok hitam tinggi menjulang, rambut panjang menjuntai, tubuh kurus kering seperti hanya tulang dibalut kulit. Wajahnya samar, namun sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Korek api padam. Arif berteriak keras, terhuyung ke belakang. Di saat yang sama, Mbah Warti berlari masuk dengan membawa dupa menyala. Ia membaca doa dengan suara tegas, sementara tangannya menggambar sesuatu di udara. Sosok itu menghilang seketika, lenyap bagai asap tertiup angin. Arif masih terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Mbok, apa tadi itu?" Suaranya pecah. Mbah Warti menatapnya lama. "Apa yang sudah kamu lakukan, Rif?" Arif terdiam, menunduk. "Saya cuma bersiul." Wajah neneknya berubah pucat. Matanya memandang dengan ngeri. "Kamu sudah melanggar pamali yang paling berbahaya di desa ini. Kamu sudah memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Di luar rumah, suara siulan kembali terdengar. Kali ini tidak jauh. Tepat di halaman depan. Sejak malam itu, suasana rumah peninggalan orang tua Arif tidak pernah lagi sama. Meski Mbah Warti sudah membakar dupa, memercikan air kembang 7 rupa, dan membaca doa-doa, hawa mencekam tetap menggantung di udara. Arif berusaha meyakinkan dirinya bahwa kejadian malam Jumat itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok tinggi kurus dengan mata merah itu muncul kembali. Bahkan lebih buruk, ia mulai mendengar siulan lirih hampir setiap malam, meski bukan lagi malam Jumat Kliwon. Pagi itu, saat Arif duduk di teras, seorang tetangga tua bernama Pak Giman lewat sambil membawa cangkul. Ia berhenti ketika melihat Arif. "Endik, kamu tadi malam bersiul, tuh?" tanyanya curiga. Arif terkejut. "Pak Giman dengar?" "Bukan cuma aku. Orang sekampung dengar," jawabnya dingin. "Katanya ada siulan bersahut-sahutan di arah rumahmu. Sampai ayam-ayam gak berani keluar kandang." Arif tertawa canggung. "Wah,
Mungkin kebetulan, Pak. Lagian cuma bersiul kan? Wajah Pak Giman langsung berubah muram. Ia mendekat, suaranya diturunkan jadi bisikan. Kowe orang ngerti, endik. Di desa ini ada pamali yang orai eso dilanggar. Bersiul di malam Jumat Kliwon itu bukan iseng. Itu undangan. Undangan buat penghuni bambu. Arif tercekat. Penghuni bambu? Pak Giman menghela napas berat. Sudahlah. Aku orai eso ngomong akeh. Sing penting, ojo nganti ulangi maneh. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Arif dengan rasa penasaran bercampur takut. Malam berikutnya, Arif sulit tidur. Pukul 12 lewat, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia menahan napas, mencoba mengabaikan, tapi ketukan itu semakin keras, teratur, seolah-olah ada yang benar-benar ingin masuk. Dengan langkah gemetar, ia mendekati jendela. Dari celah tirai, ia mengintip keluar. Gelap. Namun, matanya segera menangkap sesuatu, bayangan hitam berdiri di bawah pohon bambu di halaman belakang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak menghadap ke arah kamarnya. Meski jauh, Arif bisa merasakan tatapan tajam dari sosok itu. Jantungnya serasa berhenti. Ia mundur perlahan, namun tiba-tiba suara siulan terdengar lagi, kali ini jelas berasal dari luar jendela. Suaranya panjang, serak, dan terdengar tidak wajar, terlalu dalam, seolah keluar dari rongga yang kosong. Fiu. Arif terjerembab ke lantai, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menutup telinga, tapi siulan itu justru terdengar semakin dekat, seperti menembus dari dalam kepalanya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka keras. Mbah Warti masuk dengan wajah pucat. Rif. Cepat baca doa, teriaknya. Arif gagap, mencoba mengucap doa, namun lidahnya terasa kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan suaranya. Ia hanya bisa terisak ketakutan. Mbah Warti segera mengambil segenggam garam dari kantong kain yang selalu ia bawa, lalu melemparkan ke arah jendela sambil mengucapkan doa. Ketika butiran garam itu mengenai kaca, terdengar suara jeritan panjang dari luar. Suara itu begitu melengking, membuat kaca jendela bergetar. Bayangan hitam di bawah pohon bambu perlahan menghilang, seperti asap yang tersapu angin. Suasana kembali sunyi, tapi ketakutan masih membekas. Arif terkulai di lantai, napasnya terengah. Embok, apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu tadi? Neneknya menatapnya dengan wajah muram. Itu, penghuni bambu. Sejak dulu mereka ada di desa ini. Makanya orang tua selalu melarang bersiul di malam tertentu. Itu pamali. Karena siulanmu memanggil mereka keluar. Kenapa harus saya? Arif hampir menangis. Saya kan cuma iseng. Itulah pamali, Rif. Sekali dilanggar, dampaknya bisa mengikatmu. Suara neneknya gemetar. Dan kamu sudah jadi incarannya. Keesokan harinya, Arif berusaha mencari jawaban. Ia mendatangi salah satu orang tua desa, Mbah Sastro, yang terkenal tahu banyak tentang sejarah kampung. Rumah Mbah Sastro berada di tepi sawah, dikelilingi rumpun bambu raksasa yang membuat Arif merinding hanya dengan melihatnya. Jadi kamu yang melanggar pamali itu? Tanya Mbah Sastro begitu Arif mengaku. Arif mengangguk pelan. Mbah Sastro menarik napas panjang. Anak muda, dulu, ada tragedi di desa ini. Puluhan tahun lalu, ada seorang dukun jahat yang menggunakan pohon bambu sebagai tempat ritual. Ia memanggil makhluk gaib dengan siulan di malam Jumat Kliwon. Setiap kali ia bersiul, korban tumbal akan jatuh sakit, lalu mati dengan wajah membiru. Setelah dukun itu mati dibakar warga, arwah-arwah yang pernah ia panggil tetap tinggal.
Mereka bersemayam di rumpun bambu. Pamali itu dibuat bukan tanpa alasan, agar tidak ada lagi yang memanggil mereka keluar. Arif membeku. Jadi, makhluk itu, arwah yang dipanggil dukun? Lebih buruk, jawab Mbah Sastro lirih. Mereka bukan arwah manusia. Mereka makhluk yang terikat. Dan sekali mendengar siulanmu, mereka akan selalu tahu di mana kamu berada. Arif merasa seluruh darahnya membeku. Jadi, saya tidak akan pernah bebas? Mbah Sastro memandangnya iba. Masih ada cara. Tapi itu berbahaya. Kamu harus melakukan ritual penebusan. Kalau tidak, mereka akan terus mendekat, semakin dekat, sampai akhirnya, ia berhenti sejenak, suaranya menurun. Sampai mereka membawamu pergi. Arif pulang dengan perasaan hancur. Di perjalanan melewati jalan setapak, ia kembali mendengar siulan lirih dari balik rumpun bambu. Kali ini, siulan itu disusul dengan tawa lirih yang membuat bulu kuduknya meremang. Hehehehe. Langkahnya dipercepat, tapi suara itu terus mengikuti, berpindah dari satu rumpun bambu ke rumpun lain. Seolah-olah sesuatu benar-benar mengintainya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Malam itu, Arif tidak berani tidur sendirian. Ia duduk di ruang tengah bersama Mbah Warti, hanya diterangi lampu minyak. Neneknya terus membaca doa, sementara Arif memeluk kedua lututnya, mencoba menahan rasa takut. Tiba-tiba, suara krek-krek terdengar dari atap rumah, seperti ada yang berjalan pelan-pelan di atas genteng. Arif menoleh ke atas dengan wajah pucat. Suara itu semakin keras, kemudian berhenti tepat di atas mereka. Embok, suara Arif bergetar. Sebelum neneknya sempat menjawab, dari arah luar rumah terdengar suara siulan panjang, kali ini disusul dengan suara tangisan perempuan. Tangis itu lirih, pilu, namun mengerikan, seolah-olah berasal dari banyak mulut yang menangis bersamaan. Arif menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Warti berteriak membaca doa lebih keras, tapi tangisan itu semakin mendekat, kini terdengar tepat di luar pintu depan. Pintu itu bergetar keras, seolah ada yang mencoba masuk. Gagang pintu berputar sendiri, terdengar jelas suara klik-klik seperti ada yang memaksa membukanya. Arif berteriak panik. Mereka datang lagi, Embok. Mereka mau masuk. Dan saat itu juga, dari celah bawah pintu, bayangan hitam merembes masuk seperti asap pekat, bergerak perlahan menuju ke arah mereka. Bayangan hitam yang merembes dari celah pintu terus bergerak, menebar hawa dingin menusuk tulang. Arif mundur ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Warti tetap berusaha membaca doa keras-keras, namun suaranya bergetar, seperti terganggu oleh energi gelap yang menyusup masuk. Rif, cepat ambil kendi air di dapur, teriak Mbah Warti. Dengan langkah terhuyung, Arif berlari ke dapur. Tangannya gemetar saat meraih kendi tanah liat berisi air yang sudah diberi doa oleh neneknya. Ia hampir menjatuhkannya ketika terdengar suara ketukan keras di jendela, disusul dengan siulan panjang yang memecah kesunyian. Fiu. Air dalam kendi bergetar, seolah-olah ikut merespon suara itu. Arif buru-buru kembali ke ruang tengah, menyerahkan kendi pada neneknya. Mbah Warti menaburkan air itu ke arah bayangan hitam. Seketika terdengar jeritan panjang, menusuk telinga. Bayangan itu mundur, mengepul seperti asap terbakar. Namun hanya sesaat, karena dari balik pintu, muncul tangan-tangan hitam kurus yang meraba-raba celah, mencoba masuk lebih jauh. Arif berteriak, mereka makin banyak, Embok. Neneknya semakin panik. Kita harus ke rumah Mbah Sastro. Hanya dia yang tahu cara menghentikannya. Tanpa pikir panjang, mereka keluar dari rumah, meninggalkan pintu yang terus bergetar seolah ada puluhan makhluk berusaha mendobraknya. Jalanan desa begitu sunyi, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Namun di balik keheningan itu,
Siulan bersahutan terdengar dari berbagai arah, seakan seluruh rumpun bambu hidup dan menatap mereka. Arif memegangi tangan neneknya erat-erat. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara bambu, melompat dari satu batang ke batang lain. Beberapa kali ia melihat sosok tinggi kurus berjalan mengikuti mereka, tapi setiap kali ia berkedip, sosok itu lenyap. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Mbah Sastro. Pintu diketuk keras. Sesaat kemudian, lelaki tua itu muncul dengan wajah terkejut. "Cepat masuk." Begitu pintu ditutup, Mbah Sastro segera menyalakan dupa dan menaburkan garam ke sekeliling ruangan. "Kalian sudah terlambat. Mereka sudah terikat pada anak ini." Arif menelan ludah. "Apa maksudnya, terikat? Sekali kamu melanggar pamali, terutama yang terkait dengan mereka, itu berarti membuka pintu. Dan siulanmu sudah menjadi tanda. Mereka akan terus mengejarmu sampai kau diseret masuk ke alam mereka." Arif merasa kakinya lemas. "Tapi, ada cara kan untuk menghentikannya?" Mbah Sastro mengangguk pelan. "Ada ritual penebusan. Tapi risikonya besar. Jika gagal, mereka akan marah, dan bukan cuma kamu, seluruh desa bisa kena malapetaka." Mbah Warti langsung menyela. "Lakukan, Sastro. Cucuku tidak bersalah. Ia hanya tidak tahu." Mbah Sastro terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah wadah kuningan berisi bunga setaman, kemenyan, dan seutas benang merah. Ia menyalakan kemenyan, asapnya mengepul memenuhi ruangan. "Arif, kamu harus duduk di tengah lingkaran garam ini. Jangan bergerak, apapun yang terjadi. Jika kau keluar dari lingkaran, mereka akan langsung menarikmu." Arif menurut. Ia duduk bersila di tengah lingkaran garam. Jantungnya berdebar keras saat Mbah Sastro mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, menggema seolah memanggil sesuatu. Awalnya hanya ada asap dupa. Namun perlahan, ruangan mulai dipenuhi suara-suara aneh. Tangisan lirih, tawa serak, hingga siulan panjang yang menyayat telinga. Angin berhembus kencang dari arah jendela meski semua tertutup rapat. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam menjulang tinggi. Sosok itu kini tampak jelas, rambut panjang, wajah hancur tanpa mata, hanya rongga gelap dengan cahaya merah menyala dari dalam. Tangannya panjang kurus, kukunya tajam. Ia berjalan mendekat, menembus lingkaran asap. Arif menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Warti berteriak membaca doa, sementara Mbah Sastro melanjutkan mantranya semakin keras. Namun tiba-tiba, lingkaran garam di hadapan Arif terputus, angin kencang meniup sebagian garam menjauh. Sosok hitam itu langsung menyerbu, tangannya terjulur hendak meraih Arif. "Jangan keluar dari lingkaran," teriak Mbah Sastro. Tapi Arif panik. Refleks, ia mundur, hampir menyentuh garis yang tersisa. Sosok itu semakin dekat, wajahnya hanya sejengkal dari Arif. Dari rongga mulutnya terdengar siulan panjang yang membuat kepala Arif berdenyut hebat. "Fiu!" Arif menjerit, merasa kepalanya hampir pecah. Dalam kepanikan, ia berdiri dan tanpa sadar melangkah keluar dari lingkaran garam. Saat itu juga, ruangan bergetar hebat. Suara tawa dan tangisan bergema bersamaan. Sosok hitam langsung menyambar Arif, menarik tubuhnya dengan kekuatan mengerikan. Mbah Warti menjerit histeris. "Rif! Jangan! Lepaskan cucuku!" Arif berusaha meraih tangan neneknya, namun tubuhnya seperti ditelan bayangan. Tangannya semakin jauh, wajahnya pucat pasi, matanya penuh ketakutan. "Nenek, tolong!" Suaranya hampir hilang. Dalam sekejap, tubuh Arif lenyap di telan kegelapan. Hanya suara siulan panjang yang tersisa, menggema hingga membuat kaca rumah bergetar.
Mbah Warti terjatuh, menangis meraung. Mbah Sastro terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Kita terlambat. Ia sudah menjadi milik mereka. Sejak malam itu, desa menjadi mencekam. Rumpun bambu di sekitar rumah Arif mengeluarkan suara siulan setiap malam Jumat Kliwon. Warga mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Beberapa orang mengaku melihat sosok pemuda berjalan di antara bambu, tapi tubuhnya hitam, matanya merah menyala, dan setiap kali ia muncul, terdengar siulan panjang yang membuat siapapun merinding. Mbah Warti jatuh sakit tak lama setelah kejadian itu. Dalam tidurnya, ia sering memanggil nama Arif sambil menangis. "Rif, maafkan nenek, aku tak bisa menyelamatkanmu." Sementara Mbah Sastro hanya bisa memperingatkan warga. Jangan pernah melanggar pamali itu lagi. Karena sekali kau bersiul di malam keramat, kau tak pernah tahu siapa yang mendengarnya. Dan di malam Jumat berikutnya, tepat saat jam 12, terdengar siulan panjang dari arah bambu. Kali ini bukan hanya satu suara. Ada 2, 3, bahkan puluhan suara bersahutan. Seolah-olah Arif sudah menjadi bagian dari mereka. Itulah kisah mencekam tentang pamali yang dilanggar. Ingat, cerita ini hanyalah fiksi, tapi pamali di masyarakat kita punya makna, sebagai bentuk kearifan lokal agar kita lebih berhati-hati. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke temanmu biar makin banyak yang ikut merinding bersama.